amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim Kamis siang Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabun ilm. Ya, insyaallah pada siang hari ini kita akan bahas tentang akikah. Lalu Kamis depan kita bahas tentang kurban. Kamis depannya lagi Lebaran Bu, insyaallah ya. Tapi nunggu keputusan pemerintah nanti. Tunggu apa namanya? Tunggu keputusan pemerintah. Oke, kita baca teksnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal aqiqatu mustahabbatun. Akikah itu mustahab. Mustahab itu artinya sama dengan sunnah, yang kalau dikerjakan orang mendapatkan pahala, kalau tidak mengerjakan maka tidak berdosa. Apa yang dimaksud dengan akikah? Wahiyad dzabihatu. Akikah adalah sembelihan anil mauludi, ya, untuk anak yang baru dilahirkan, yauma sabihi, hari yang ketujuh, hari yang ketujuh sejak kelahiran. Wa yuzbahu, disembelih, anil gulami, dari bayi laki-laki. Akikahnya itu syatani, 2 ekor kambing. Wa anil jariyati, dari bayi perempuan itu syatun, 1 ekor kambing. Wa yut'imul fuqara'a wal masakina, ia memberi makan dari kambingnya itu, diolah, dimasak, dijadikan hidangan, dihadiahkan kepada fakir miskin. Yang paling pertama, akikah itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akikah itu apa? Akikah itu sejak kapan? Akikah itu tujuannya apa? Akikah itu bareng dengan ibadah apa saja, ya. Akikah itu adalah hewan yang disembelih dari bayi yang baru lahir. Jadi patokannya kalau akikah itu berarti ada yang baru lahir, ada bayi baru lahir. Waktu terbaik untuk nyembelih akikah itu adalah hari yang ketujuh. Hari ketujuh. Hari yang ketujuh itu hari lahirnya kehitung. Misalnya lahirnya hari Kamis, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Nah, Rabu itu sunnah. Tapi kalau hari ketujuh kadang-kadang belum punya duit itu. Kadang-kadang dia boleh ngambil hari ke-14, boleh ngambil hari ke-21, boleh ngambil hari ke-40, atau boleh dilakukan selama belum balik. Nanti kalau sudah balik, ulama beda pendapat, apa masih sunnah melakukan akikah atau tidak, kan begitu, ya. Untuk anak laki-laki nanti disembeli 2 ekor kambing, sunnah, sunnah. Kadang-kadang ada yang nanya, Ustadz, saya punyanya cuman punya cukup 1 ekor kambing. Ya nggak apa-apa, 1 ekor masih boleh. Jangan setengah ekor, jangan. Ustadz, saya cuma punya duit 750.000 nih, seperempat ekor ini kira-kira bisa nggak? Ya belum bisa, jangan dipaksakan, jangan, ya. Akikah hukumnya adalah sunnah, sunnah, ya. Buat perempuan nanti 1 ekor kambing, lalu kemudian nanti dimasak hidangannya, diberikan kepada kaum fakir miskin. Sebelum saya lanjutin soal dalil pengantar akikah ini, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, baik.
Apa hukumnya akekah? Kadang-kadang ada Bu yang mau akekah atau kurban itu ditabrak-tabrakin dulu. Ustadz, saya belum akekah, boleh kurban apa enggak? Nanti giliran kurban dah lewat, Ustadz, saya belum kurban, akekah boleh apa enggak? Akekah itu hukumnya sunnah, tapi ada yang berpendapat wajib. Ada. Siapa yang berpendapat wajib? Yaitu Imam Lais. Imam Lais dan Imam Dawud Az-Zahiri mengatakan bahwa akekah itu wajib. Dasarnya apa? Akekah itu wajib. Dasarnya adalah, ya, dasarnya itu karena Nabi bilang setiap anak tergadai dengan akekahnya, tergadai dengan akekahnya. Orang tua itu punya tanggung jawab menyelamatkan anak, punya. Kewajiban akekah bukan untuk anaknya, tapi untuk orang tuanya, untuk orang tuanya, ya. Tapi mayoritas ulama bilang bahwa sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah saja. Maka bukan dibahas sunnah muakkadah, bukan. Beda dengan kurban. Kalau kurban sunnah muakkadah, kalau akikah itu menurut sebagian ulama bahasanya mustahabbah, dianjurkan, mustahabbah. Ya. Tapi sama statusnya itu sunnah, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Ya silakan. Udah lewat balik Bu ya. Oke ya. Ya, oke ya. Ya. Ini bahasannya. Ya. Akekah dewasa ya. Nanti ada bahasannya tapi saya jawab nggak apa-apa ya. Ada orang tuh kadang-kadang begini. Waktu anaknya lahir, orang tuanya emang nggak punya duit, nggak punya. Waktu anaknya lahir, orang tuanya nggak punya duit, begitu kan? Nah, nanti ketika anaknya sudah besar, orang tuanya punya duit, punya duit. Apakah nanti ketika orang tuanya sudah punya duit, akekah tetap dituntut, kan begitu? Menurut sebagian ulama tidak. Itu sama dengan zakat, sama. Tahun 2023 saya nggak punya duit, nggak wajib zakat. 2024 tanah saya laku, saya punya uang banyak. 2025 uang itu masih ada. Apakah saya wajib bayar zakat 2023? Tidak, karena saya nggak punya duit. Apakah saya wajib zakat 2024? Tidak, karena belum setahun. Tidak. Apakah saya wajib zakat 2025? Wajib, wajib zakat. Apakah saya rapel 2023, 2000? Tidak, karena di tahun itu memang belum wajib. Anak lahir, orang tua memang nggak punya ongkos yang cukup untuk apa namanya akekah, ya nggak apa-apa. Anaknya balik, lalu orang tuanya punya duit, bagaimana? Imam Syafi'i punya pendapat bahwa sampai anak itu balik, orang tua masih dituntut bikin akekah sampai anaknya balik. Orang tuanya nggak wajib, tetap sunnah, tetap sunnah. Tapi tuntutan sunnahnya buat orang tua. Kalau nanti anak itu sudah balik, tuntutan terhadap orang tua menjadi gugur, sudah selesai. Pas tanahnya kejual, anaknya udah mau umur 20 tahun. Anak ditanya, "Nak, mau diakekain apa beli motor?" "Beli motor aja, Pak." Kan begitu. Jadi kalau sudah dewasa itu, tuntutan orang tua sudah tidak ada. Tapi kalau anak itu punya pilihan, dia boleh mengakekahi dirinya sendiri. Boleh. Jadi ibu-ibu tinggal tanya sama orang tua, dulu pernah diakekahin apa belum? Dulu goro-goro mau akekah, ya hidup aja susah, makan. Sini, Pak. Gimana? Meskipun umurnya tuh segini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Ya, enggak apa-apa. Sampai umur 70, 78 kalau masih hidup saja enggak apa-apa, silakan ya. Ya, tapi ada tapinya.
itu sifatnya sudah tidak ada tuntutan. Karena sejak awal tuntutannya bukan menyasar pada anak, tapi tuntutannya menyasar pada orang tua. Betul kan? Jadi sampai anak itu balik, anak itu SD, orang tua masih ada tuntutan akikah, masih. Tapi ketika nanti anak sudah balik, orang tua tuntutannya gugur, anak mau mengakikahi dirinya sendiri, boleh, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Gimana? Untuk anak itu, oh tetap terhitung ibadah, tetap terhitung. Tapi tuntutannya tidak sebesar kepada orang tuanya, gitu ya. Tuntutannya tidak sebesar, tapi tetap nilainya ibadah. Karena kalau ibadah itu tidak ada yang mubah. Ibadah itu minimal sunnah ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan Izin dibaca. Ustaz. Ya, silakan. Berarti akikah itu kewajiban orang tua sampai anaknya itu dituntut sampai balik. Ya. Nah, kalau kita sudah dewasa ini nggak tahu nih udah akikah atau belum sama orang tua kita. Ya. Nah, itu gimana jalan keluarnya? Apa lebih baik kita akikah atau memang udah? Oke, ya. Ya. Hah? Ya itu tadi niatnya bagaimana? Apakah Oke, ini? baik. Ya. Nabi itu akikah 2 kali. Akikah Nabi 2 kali. Nabi itu waktu Nabi lahir diakikahi sama kakeknya. Karena ayahnya Nabi sudah meninggal dunia. Ayahnya Nabi meninggal dunia, maka yang akikahi Nabi itu kakeknya Nabi, Abdul Muttalib. Ketika Nabi dewasa, Nabi di Madinah, Nabi potong kambing 2 ekor. Nabi ditanya, kenapa? Jelasannya Nabi, ini akikah diriku, saya bersyukur diciptakan oleh Allah. Akikah Nabi yang kedua itu yang dijadikan dalil patokan orang mengadakan tradisi maulid. Dan Nabi sendiri ternyata potong kambing atas kelahirannya, padahal Nabi sudah diakikahi di waktu kecil. Jadi ada hadis, Nabi akikah 2 kali. Ibu-ibu pengen akikah 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak apa-apa. Yang makan seneng-seneng aja itu ya. Nggak apa-apa, jadi mau diakikah daripada nanya nih, ya nggak apa-apa, langsung aja diniati akikah misalnya. Nah, nggak apa-apa juga, akikah itu nanti dibarengi misalnya apa, misalnya pindahan rumah sekalian akikah, nggak ada masalah begitu ya. Jadi apa namanya nyamarkan begitu, takutnya udah gede kok baru akikah begitu, nggak ada masalah. Yang penting orang tidak perlu tahu kalau kita akikah, tapi kita potong kambingnya atas niat akikah. Nanti niatnya bagaimana? Ya nggak apa-apa, niatnya atas diri kita. Karena ya kalau ibu berarti yang motong kan tetap yang laki-laki kan, nggak mungkin perempuan motong sendiri. Itu nanti ya diniati atas nama yang bersangkutan itu, yang diakikahi. Udah itu Ustaz, ada animo di masyarakat. Kalau nggak diakikahin nanti dia nggak punya kendaraan di sana. Itu ada hadisnya nggak? Oke. Anaknya. Nah yang repot ini saya belum survei itu kendaraannya di sana gimana. Oke, ya. Kita cek di dalilnya saja ya. Oke ya, kita cek di dalilnya saja. Oke, 1. Nah, ini saya masuk pada pembahasan berikutnya, nah nanti kita bahas. 1, ada hadis dalam Sahih Bukhari. Nabi bilang, ma'al gulami aqiqatun fa'ahriku anhu daman wa amitu anhul azab. Akikah dilaksanakan sebab kelahiran bayi, kata Nabi, maka potonglah hewan, maksudnya kambing, hilangkanlah semua gangguan. Gangguan yang dimaksud itu apa? Gangguan yang dimaksud itu adalah mencukur rambut bayi, begitu ya, cukuran. Jadi kalau di sunnahnya sejak umur 7 itu sudah sunnah dicukur, sudah sunnah. Kadang-kadang di kita pemali itu ada. Kalau belum 40 jangan dulu. Kadang-kadang begitu ya. Sejak umur 7 itu sudah bisa apa? Sudah bisa untuk dicukur, sudah boleh ya. Yang kedua, hadisnya juga sahih, ada dalam riwayat Abu Daud, riwayat Tirmizi, riwayat Nasai, riwayat Ibnu Majah, riwayat Imam Ahmad, banyak sekali perawi hadisnya ini. Itu Nabi bilang, ini yang paling populer, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Kata Nabi itu,
Semua anak bayi tergadai dengan akikahnya. Apa yang kita pahami dari makna tergadai, kan begitu. Kalau ada kata-kata gadai, berarti ada tanggungan yang belum lunas, kan begitu tergadai. Kan nggak mungkin bayangan kita anak bayi digadain di pegadaian, ya nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi yang dimaksud dengan tergadai ini apa? Ada dua tinjauan, dua penafsiran. Yang paling pertama, anak itu punya hak mensyafaati orang tuanya, punya hak mensyafaati orang tuanya. Makanya ibu rajin-rajin doain anak. Anak siapa tahu anak ibu justru yang paling nyelamatin ibu, siapa tahu. Ya. Makanya kita baca itu kan, Rabbana hablana min azwajina, itu kan begitu. Rabbi habli minas sholihin, itu begitu ya. Karena anak itu punya hak mensyafaati orang tuanya. Mudah-mudahan sebelum anak itu mensyafaati istrinya atau anaknya, dia ingat sama ibu bapaknya, kan begitu. Karena kalau di akhirat nanti itu, kalau memang anak itu ternyata ahlul jannah, kan begitu, dia punya hak syafaat. Sekecil apapun dia punya, kan. Tapi kalau dia bukan ahlul jannah, boro-boro syafaat, dianya aja belum selamat, kan gitu. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, kan begitu kan. Nah, maka anak bisa mensyafaati orang tua kalau kewajiban atau tuntutan orang tua terhadap anak sudah selesai. Anak yang pasti bisa mensyafaati, anak yang pasti bisa mensyafaati itu anak yang meninggal sebelum umur balik, itu pasti bisa mensyafaati, pasti. Nah, nanti kita bahas ini ya. Ini kita bahas ya. Jadi anak, soalnya kalau belum balik itu kan belum punya dosa, hitungannya begitu kan. Nah, kalau anak udah balik kan udah kenal macam-macam itu dia, gitu kan. Nah, kalau anak itu belum balik itu dia masih hitungannya bersih kan, hitungannya begitu kan. Maka dia bisa apa? Maka ibu jangan sedih kalau ada anaknya meninggal di bawah usia balik. Itu tabungan. Tapi jangan mentang-mentang tabungan anaknya dibunuh-bunuhin sebelum balik. Jangan juga. Biar jadi tabungannya banyak ini gitu kan ya. Jangan juga ya kan. Ya. Nah, apakah anak yang meninggal di usia kecil bisa langsung mengakekahi orang tua? Menurut satu tafsiran tidak bisa. Ya. Kalau dia belum diakekahi tidak bisa. Jadi maksudnya tergadai itu hak syafaatnya anak kepada orang tua belum bisa diaktifkan karena masih tergadai. Caranya apa? Orang tua mengakekahi anaknya, gitu kan? Baru bisa nolong ya. Tafsirannya begitu ya. Kalau pastinya saya bukan panitia, bukan ya. Tapi kalau tafsirannya begitu, bahwa anak itu kalau sudah diakekahi, maka gadaiannya selesai, dia punya hak syafaati orang tua, kan begitu ya. Tafsiran yang kedua, bahwa anak itu setiap kali anak itu lahir, di saat yang sama Allah ciptakan setan buat dia, ya, menyertainya, yang disebut qarin, ya, setan penyerta itu qarin. Jadi tenang, setannya ibu nggak bakal ganggu anaknya, nggak bakal. Karena anaknya sudah punya setan sendiri, kan itu. Ya. Jadi nggak bakal setannya ibu ganggu anaknya, nggak. Anak ibu sudah punya setan sendiri yang namanya qarin, kan begitu. Selain qarin, itu nanti ada beberapa jenis setan yang disebut Nabi kadang ganggu anak-anak, kadang ganggu anak-anaknya. Ini tergantung gimana kebiasaan baik orang tuanya. Ya. Nabi sih nggak nyebut apa namanya kuntilanak, enggak, tapi Nabi nyebutnya itu umusibyan. Umusibyan itu adalah hantu perempuan yang seneng godain anak-anak, umusibyan. Tapi umusibyan itu tidak bisa mendekati anak yang sudah diakekahi, tidak bisa. Ini tafsiran kedua. Tergadai itu artinya apa? Artinya dia masih sering diganggu oleh umusibyan. Tapi kadang-kadang ada yang nanya sama saya, Ustadz, anak saya sudah saya akekahin.
Tapi kata orang pinter ini masih suka digangguin jin juga, begitu kan? Apa akikahnya ini belum afdol apa bagaimana? Itu bergantung pada kebiasaan baik orang tua. Gimana anaknya nggak mau diganggu kalau orang tua wudunya saja jarang. Gimana anak nggak diganggu kalau rumah itu tidak dibacakan Al-Quran? Gimana anak nggak diganggu kalau rumah itu nggak dipakai sholat sunnah? Kan begitu patokannya ya. Jadi tafsiran yang kedua itu adalah anak tergadaikan, maksudnya masih terus diganggu oleh Ummu Sibyan sampai dia diakekah. Adapun soal kendaraan anak nanti melintasi jembatan Shirathul Mustaqim, kan begitu ya. Itu saya jujur saja memang pernah dengar ceritanya, tapi belum membaca hadisnya. Jadi apakah hadisnya ada atau tidak, saya nggak tahu. Saya pernah dengar ceritanya, tapi saya belum pernah membaca hadisnya. Tapi kalau ditafsiri, tergadai itu maksudnya adalah apakah anak nanti sudah bisa mensyafaati orang tuanya, ataukah anak ketika sudah diakekahi, berarti anak itu lepas dari gangguan Ummu Sibyannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ummu Sibyan. Sibyan itu artinya anak-anak. Sibyan, anak-anak. Ya, silakan. Termasuk anak yang meninggal umur 6 bulan di perut ibunya itu Pak. Masih diartikel. Anak yang meninggal. Ya, umur 6 bulan lahir tapi meninggal gitu. Oke. Patokannya ketika meninggal sudah berbentuk bayi atau belum? Kalau sudah berbentuk bayi, berarti sudah ditiupkan ruh dan penciptaannya sudah sempurna. Berarti sudah sunnah diakekahi. Karena itu juga sama. Itu bisa menyelamatkan ibu, mensyafaati ibu. Bisa. Ya, ya silakan. Wah. Oke, baik ya. Ya. Maaf Pak, maksudnya itu ada yang bilang kalau maghrib itu kan anak-anak nggak boleh itu, katanya nanti ada Ummu Sibyan itu pas maghrib. Oke. Tapi kadang-kadang anak kecil itu kalau tidur suka ada juga katanya yang diganggu seperti misalkan ngeretikin gigi itu loh Pak, yang ngeretekin gigi itu katanya diganggu itu. Itu benar atau tidak? Oke, baik. Oke, ya. Jadi Ummu Sibyan datangnya kapan, gitu kan? Ini repot ini pertanyaannya ini ya. Saya hanya dengar hadisnya yang saya baca, Ummu Sibyan itu gangguinnya anak-anak begitu ya. Jadi tenang nih, yang udah tua-tua, udah jenggotan, udah nggak bakal diganggu sama Ummu Sibyan gitu kan. Tapi Ummu Sibyan datangnya kapan, itu Nabi tidak menjelaskan. Ya. Saya juga kebetulan bukan tim pemburu hantu. Ya. Tapi begini, waktu maghrib itu memang kalau dalam bahasa hadis, waktu maghrib itu adalah waktu ketika gerbang alam jin itu dibuka. Jadi kalau maghrib itu yang keliaran bukan cuma musibian, semuanya. Ya. Jadi Ummu Sibyan dan ummu yang lain-lain itu semuanya keluar ya. Kenapa? Karena pergantian waktu siang menjadi waktu malam itu ditandai cahaya paling dominannya warna merah. Cahaya paling dominannya warna merah itu dalam salah satu tafsiran hadis, anak-anak kecil disuruh pulang ketika waktu maghrib, pintu ditutupin, kuali-kuali isi makanan suruh ditutup. Hadisnya begitu ya. Jadi kalau Ummu Sibyan datangnya kapan aja saya nggak ngabsen itu tidak ya. Tapi kemungkinan ya kapan saja ya. Jadi kemudian yang kedua, apakah anak kecil tadi giginya bunyi lah begitu beradu? Apakah itu tanda kalau ya itu wallahu alam bishawab kalau itu ya. Anak saya juga sering nangis bukan diganggu Ummu Sibyan, diganggu kakaknya nangis itu ya sering. Jadi tanda bahwa anak itu diganggu oleh jin atau tidak itu ya biasanya kan begini. Anak kecil tuh sampai umur beberapa bulan memang masih sensitif. Masih sensitif artinya apa? Masih lebih mudah merasakan begitu. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita nggak pernah tahu begitu ya. Mudah-mudahan bisa. Pak, satu lagi yang mengenai akikah itu.
Berarti kalau tadi yang dilihat di itu player itu, kalau memang kita tahu keadaan orang tua kita memang dulu hidupnya susah gitu, saya tahu banget gitu ya, saya juga ngalamin gitu. Berarti memang udah gugur kewajibannya itu Pak, walaupun orang tua kita sekarang mampu gitu. Iya, kalau anak itu dilahirkan, orang tuanya belum mampu, tuntutannya tidak ada. Sampai kapan? Sampai anaknya balik. Sebelum anak balik, kok orang tua sudah punya, berarti ada tuntutannya. Kalau anak sudah balik, orang tua tiba-tiba punya duit, tuntutan sudah tidak ada. Kalau anaknya pribadi ingin mengakekahi dirinya, itu dipersilakan, nggak apa-apa. Tapi tetap sunnah, tapi sudah tidak ada tuntutan buat bapaknya, tidak ada. Ya. Sama zakat juga ya Pak ya, tadi yang untuk orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat tadi. Iya, zakat itu memang bagi yang punya kelebihan harta. Kalau hartanya belum ada, ya belum wajib zakat, belum wajib zakat. Misalnya tadi saya bilang kan, 2023 saya nggak punya duit. 2024 tanah kejual. 2025 baru wajib zakat. Apakah saya rapel zakat 2023? Ya tidak, karena saya belum punya duit. 2024 juga tidak begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Nggak ngerti gitu loh. Oke. Terus dia masuk Islam. Iya. Belum masuk balik. Bagaimana cerita? Itu di APK koin. Bapaknya kasihnya salah. Oke. Kan nggak mampu pulang ilmu itu. Iya. Begitu dia mampu ilmu itu duit tidak mampu gitu. Tidak paham, ya. Oke, tidak paham. Oke, baik. Apakah ketika, nah gini ya, paham bang. Artinya, apakah ketika dia masuk Islam, kewajiban yang sifatnya harta itu langsung kena atau tidak? Oke, ya. Sederhananya, dalam Islam itu, ketika orang masuk Islam, semua kewajiban dan tuntutan melekat buat dia. Tapi dia akan melakukan yang mana? Nanti prioritasnya ada. Yang wajib dulu, yang wajib. Nah, akikah kan hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya dia masuk Islam di tahun itu, yang wajib buat dia apa? Ternyata dia punya uang yang cukup pergi haji. Berarti yang wajib adalah dia pergi haji, kan begitu. Lalu kemudian dia punya uang yang cukup untuk kurban, maka berarti kemudian apa? Dia pilih berkurban. Jadi prioritasnya ada. Tapi apa? Kurban dan akikah itu hukumnya bukan wajib. Gitu ya. Ya. Dia istrinya udah di APK koin aja belum cuma ini kalau cuma kalian di APK koin itu Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting belum balik ya, patokannya belum balik. Ya. Belum balik. Ya silakan Ibu ya dari tadi. Ya. Ya. Terus bagaimana kalau si orang tuanya itu mengakekahkan anaknya, duitnya dari orang tuanya itu, dari neneknya gitu. Gimana itu Teh? Oke, baik. Terima kasih. Ya. Siapa yang berhak mengakekahi anak? Yang berhak mengakekahi anak itu bapaknya. Ibu tidak bisa mengakekahi anak tanpa seizin bapaknya. Nggak bisa. Saya ulangi ya. Bapaknya nggak punya duit. Ibunya demen belanja emas, emasnya banyak. Ini ibunya, bukan nenek, masih ibu ini, masih ibu ya. Nanti kita bahas kalau nenek bagaimana ya. Ini masih ibu ya kan. Bapaknya nggak punya duit, ibunya punya duit. Lihat anak nggak diakekahi, ibunya kesian. Ujuk-ujuk ibunya datang ke tukang kambing, beli, tolong bikin akekah. Nama anak saya siapa? Itu mohon maaf, tindakan semacam itu tindakan yang haram. Karena melangkahi kewenangan bapaknya. Karena tadi tuntutan itu adanya buat bapak ngomong dulu. Kalau ngomong diizinkan berarti boleh. Jadi tetap harus sepengetahuan bapak karena bapak yang punya wewenang dan tuntutan bapaknya. Karena anak itu bernasab kepada bapaknya. Minimal dimintai izin, dikasih tahu. Minimal begitu ya. Gimana kalau kemudian bapaknya nggak punya, pakai duit neneknya kesian, kasih. Bapaknya ngizini apa enggak?
Kalau bapaknya ngizini boleh dan akikahnya sah. Kalau bapaknya nggak ngizini, nanti akikahnya ada yang mengatakan sah, tapi tindakan nenek ngakekahi anak itu tindakan yang tidak tepat karena melampaui kewenangan bapak. Ya, dalam kasus Nabi, kenapa kakeknya Nabi yang mengakekahi? Karena bapaknya Nabi sudah meninggal, walinya jatuh pada kakek waktu itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ya silakan. Iya. Ibu, maaf. Oke, baik. Maaf teh. Teh nih teh, mic-nya teh. Wallahu alam, kakak-kakak saya udah diakikahin belum sama orang tua saya ya gitu. Terus, nah apakah yang bayi meninggal itu belum diakikahin tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya? Oke. Tuh demikian. Terima kasih. Apakah kalau ada bayi meninggal belum diakikahin, apakah tidak bisa memberikan syafaat? Tadi saya bilang ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, makna bayi tergadai itu anak tidak bisa mensyafaati kalau belum diakikahi. Itu makna pertama yang populer begitu kan. Kalau kita ikut penafsiran ini, maka anak secara rumusannya ya, anak tidak bisa mensyafaati kalau dia belum diakikahi. Tapi urusan nanti di akhiratnya ya suka-suka Allah kalau gitu. Jangan kita yang nentukan, jangan. Jadi jangan langsung kita sedih, waduh saya nggak dapat ini loh ya. Kalau nanti urusannya tetap Allah punya kuasa. Itu rumusannya begitu. Kalau ngikut pendapat yang kedua, maksudnya tergadai itu anak masih terus diganggu oleh Sibyan sampai anak itu diakekahi. Jadi kalau ngikut pendapat yang kedua, meskipun belum diakekahi, anak tetap bisa mensyafaati orang tua. Kalau pendapat yang kedua. Pendapat mana yang paling benar? Wallahu a'lam bishawab. Itu kita nggak berhak menentukan. Ya silakan Pak Haji. Dokter. Misalnya nikah beda agama. Jadi satu suaminya Kristen, istrinya Islam, lahir anak. Kan orang Kristen ini nggak mengekahkan misalnya. Kira-kira ibunya ini nanti bisa mengekahkan nggak supaya dapat syafaat ya? Oke. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kasus ketika anak dilahirkan dari pasangan kawin campur beda agama, kalau bapaknya Islam, ibunya non-Muslim, masih ada pendapat yang memperbolehkan kalau istrinya itu ahlul kitab, kan begitu, Yahudi atau Nasrani kan gitu. Tapi kalau dibalik, kawin campur yang bapaknya non-Muslim, istrinya Islam, itu pernikahannya memang tidak sah dan tidak akan diisbat oleh negara, tidak akan. Kalau dia ke KUA, itu nggak bakal bisa daftar nikah, nggak bisa. Cuma masalahnya, ini masalah di kita, bahwa pengadilan itu berhak atau punya wewenang untuk memberikan identitas orang, itu berhak. Makanya kasus banyak orang ganti kelamin, itu kan otomatis ganti KTP. Ketika dia ganti kelamin, undang-undang ganti kelamin di kita tidak ada. Tapi undang-undang ganti identitas di kita ada, masalahnya itu. Maka pengadilan yang paling banyak itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu kalau dicek putusannya dari tahun 2015 sampai tahun 2023, itu lebih dari puluhan orang ganti kelamin dan orang nggak ada yang tahu, hakimnya yang tahu. Ini ganti nama, ganti apa begitu. Termasuk juga diisbat di situ, dikukuhkan dia kawin di Singapura, dia pulang supaya bisa nyewa rumah, asuransi suami istri, dikukuhkan identitasnya. Ini masalah. Tapi kalau sejak dari awal ngajukan ngajukan perkawinan di KUA, itu pasti nggak bakal bisa. Tapi kalau sudah terjadi, misalnya kawin di luar negeri apa segala macam, itu nanti statusnya anak bagaimana?
statusnya anak, selagi belum dibaptis, selagi anak itu belum milih agama, mau bapaknya yang Islam atau mau ibunya yang Islam, kita anggap anaknya anak orang Islam. Tetap. Ya. Anak itu belum milih agama, anak itu belum milih agama, anak itu belum dibaptis sama bapaknya, belum apa sih. Anak itu akan kita anggap sebagai anak orang Islam, orang tuanya terkena tuntutan untuk mengakekahi. Di kasus ini bapaknya non Muslim. Apakah ibunya bisa? Otomatis di kasus ini otomatis apa? Pindah bahwa penanggung jawabnya adalah ibunya. Karena kalau kita katakan perkawinannya tidak sah, dia tidak bernasab kepada bapaknya, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Oke. Berubah, tapi dia punya utang gitu. Terus sebagian sudah lakunya itu buat bayar utang yang harus dikeluarkan zakatnya, apa sisanya bayar utang, apa dari total keseluruhan lakunya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang jual rumah itu, begitu dia laku, itu tidak ada kewajiban zakat langsung, tidak ada. Tidak ada. Karena orang itu disebut wajib zakat kalau sudah melewati 1 tahun. Disebut produktif begitu. Itu kalau dia jual rumah pribadi. Tapi kalau usahanya memang jual rumah, berarti kan pekerjaannya jual rumah, maka nanti dihitung per tahunnya memang wajib bayar zakat. Ini jangan disalahpahami, saya ngajarin ibu tidak berinfak ya. Tetap orang kalau dapat rezeki mendadak itu ada sunnah untuk berinfak. Tetap sunnahnya ada. Tapi tidak ada kewajiban berzakat sampai nanti hartanya 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun itu yang kita hitung dari total nilai transaksi, apa dari nilai yang ada? Dari nilai yang ada. Ibu misalnya jual rumah, laku 1 miliar, utangnya 400 juta. Habis itu dipakai buat apa? Dipakai buat bangun rumah lagi. Sisa uang 200 juta di tahun depan. Itu yang wajib dizakati 2,5% dari 200 juta. Hanya 5 juta. Itu yang wajib ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Hanya segitu. Ya. 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 Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Apakah ketika perkawinan itu tidak sah, itu kita hukumi sebagai zina atau bukan? Kalau perkawinan itu tidak sah sebab ada kesalahan dalam akad, itu hukumnya bukan zina. Misalnya kesalahan dalam akad bagaimana? Yang terucap misalnya 100 gram, tapi ternyata kok yang dibayar cuma 50 gram. Kadang-kadang ada tuh, biar supaya keren begitu kan. Nah, padahal di buku nikah memang 50 gram, tapi biar kesohor dengan mahar 500 gram misalnya begitu kan. Itu akadnya sudah salah, sudah salah. Tapi kan dia kemudian ngomong saya terima nikah bla 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 itu kalau diterima nikahnya oleh dia punya kewajiban untuk apa? Untuk melunasi 450 gram lagi begitu kan ya. Seandainya tidak dilunasi bagaimana? Apakah perkawinannya tetap dianggap sah, nanti maharnya kembali mahar misil begitu. Tapi dalam kasus orang sejak awal tahu kalau calonnya memang bukan orang Islam. Tahu dari awal tahu. Kemudian dia tahu hukum bahwa orang nikah beda agama itu kemudian hukumnya tidak sah. Masih dilanjutkan oleh dia, masih dilanjutkan. Dalam kasus itu hukumnya haram. Statusnya ya mohon maaf, statusnya tadi perzinahan dalam kasus itu. Tapi kalau orangnya tidak tahu, maka hukumnya selama dia tidak tahu nggak apa-apa. Begitu dia tahu, dia harus ngajukan gugatan cerai. Yang repot zaman sekarang, ini yang repot ini. Orang sudah tahu, tapi nanya sama sebagian tokoh agama, lalu kemudian dibelokkan. Mungkin ibu-ibu pernah dengar ada satu penyuluh perkawinan yang sering menikahkan pasangan beda agama. Ada. Ya, itu saya nggak sebut namanya, Itu ada. Itu pasti wawancara, sudah ratusan dia nikahkan orang. Alasannya tuh kadang-kadang ya begitu.
Kesian nikah di mana-mana nggak diterima, udah saya nikahin aja. Ini kan yang repot, ini repot. Saya punya salah satu guru saya yang ngajar saya di kampus, guru besar, profesor, dosen juga, dosen saya, ya, termasuk bahkan ya penguji saya pada waktu kemarin saya promosi doktoral. Itu termasuk orang yang punya keyakinan begitu, nggak apa-apa. Kalau ahlul kitab nggak apa-apa, mau lakinya mau perempuannya nggak apa-apa. Ini yang repot ini begitu. Kita sudah tahu, kita nanya pada yang semacam itu, dijawabnya nggak apa-apa. Kalau kita meyakini jawabannya orang ini, maka yang dosa itu adalah yang jawab itu. Ya. Yang dosa itu yang mengarahkan itu yang dosa itu ya. Tapi kalau dia nggak tahu, sampai dia tahu statusnya belum perzinahan. Kalau dia sudah tahu dilanggar terus, itu perzinahan. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya baik, saya lanjutkan. Ya. Semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan, diberi nama, dicukur rambut. Jadi pada waktu hari ketujuh itu 3. Akikah, nama, cukur rambut. Sebagian ulama hadis nanti 4. Hari ketujuh itu khitan, akikah, nama, cukur rambut. 4. Orang sekarang boro-boro 4, 1 aja belum. Anak udah 10 hari, namanya belum ada. Nama anaknya siapa ini? Masih dicari, Ustaz. Masya Allah. Ada itu ya. Jadi 4, sunnahnya 4. Salah satunya kita lakukan itu sudah bagus. Jadi sudah nama sudah ada, rambut misalnya dicukur, disembelih hewan, syukur-syukur sudah hitan. Kalau di Arab itu, hitan itu layanan pasca lahiran, layanan. Jadi kalau ada orang lahiran di bidan atau di rumah sakit, kontrol pertama seminggu itu sekaligus khitan. Biasanya begitu, sekaligus khitan. Ya. Di kita kadang-kadang orang tuanya belum mau. Karena nunggu anaknya gede biar bisa hajatan. Kan gitu kadang-kadang. Ya nggak ada masalah. Tapi sebaiknya tadi ya, sebaiknya apa? Sebaiknya dengan itu. Kalau emang bisa khitan. Kalau belum bisa nggak apa-apa. Untuk ukuran afdolnya, karena sifatnya sunnah, untuk ukuran afdolnya, laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kalau memang nggak punya duit, punyanya cuma 1 kambing, laki-laki 1 kambing nggak apa-apa. Waktu Hasan lahir, Ali bin Abi Thalib itu masih belum punya uang. Rasulnya juga nggak punya uang, lahiran cucu nggak punya. Waktu Husain lahir, Ali bin Abi Thalib masih belum punya uang. Nabinya sudah punya uang. Maka Nabi kan ngomong, anak-anaknya Fatimah, kata Nabi, anakku, kata Nabi begitu ya. Maka Nabi memposisikan diri sebagai wali daripada Hasan dan Husain, seizin dan sepengetahuan menantunya Ali bin Abi Thalib. Ketika pengen akikahi Husain, kambingnya cuma 2, cukupnya duit Rasul, cuma 2. Sementara kalau ngambil afdol, mestinya 2 orang, anak laki-laki, kambingnya 4, mestinya begitu. Tapi Rasul adanya cuma 2, ya nggak dituntut. Memang sifatnya juga sunnah, ya sudah. Hasan 1 kambing, Husain 1 kambing. Karena nggak mungkin akikahi Husain saja, abangnya belum. Atau Hasan saja, sementara adiknya yang baru lahir. Jadi nggak apa-apa. Ibu misalnya punya cuma 1 kambing, nggak apa-apa. Ya. Tapi nanti kalau nanti punya duit lagi, ya tambahi lagi satu kambing, begitu ya. Ini juga sama, ya sama dengan yang tadi. Cuma ada tambahannya apa? Ada tambahannya itu nanti cukur rambutnya, sedekahlah dengan emas. Ada riwayat hadis dengan emas. Ada riwayat hadis sedekahlah dengan perak, ada, bebas itu. Kalau kira-kira punya uang, pakainya sedekah emas. Kalau kira-kira nggak punya uang, pakainya sedekah perak, nggak masalah. Ya, jadi ada hadis yang perak, ada hadis yang emas. Ya, misalnya, afdolnya yang emas. Jadi bayi itu kemudian apa? Bayi dicukur rambutnya, lalu ditimbang, kira-kira berapa gram begitu, misalnya ya 0,5 gram, misalnya 1/4 gram, nanti dihitung. Nilai emas hari itu berapa, sesuaikan dengan kadar timbangannya. Oke, kalau ada
Sebelum saya lanjutin, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ustaz, Ya, tadi silakan. kan kewajiban orang tua sampai 18 tahun. Nah, ini udah lewat, orang tuanya tidak ada kewajiban lagi dan si anak mengakikahkan dirinya sendiri. Itu apa nanti bisa dia memberi syafaat kepada orang tua walaupun orang tuanya tidak melaksanakan kewajibannya. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting itu akikahnya sudah terjadi. Terlepas pakai duitnya duit siapa. Yang penting orang tuanya, kalau di masa tuntutan orang tuanya ngizini. Kan tadi ada kasus kakeknya yang akikahin, atau misalnya, atau orang lain pamannya yang akikahin, tapi seizin orang tua. Jangan dianggap misalnya duitnya duit pamannya, lalu nanti anak itu akan syafaati pamannya, bukan bapaknya. Ya enggak juga, ya kesian juga begitu kan? Enggak, ya tetap pamannya punya pahala mengakikahi anak, tapi hak anak syafaat itu ya kepada orang tua. Jadi misalnya orang tuanya sudah tua, anak akikah untuk dirinya sendiri, hak anak syafaati orang tua tetap masih ada. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Makasih, Ustaz. Kalau ada pertanyaan yang lain, silakan sebelum saya lanjutkan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ya, silakan. Oke. Oke, baik ya. Jadi dalam agama itu yang kita lihat dua macam. Ada yang namanya hukum, ada yang namanya prioritas. Pilih yang mana. Hukumnya jelas. Ketika hukumnya jelas, kita akan milih yang mana. Misal, ibu punya uang 1 juta, bisa dipakai beli emas 1 gram. Anak ada kegiatan di sekolah, mau study tour, biayanya sama jajannya anggap 1 juta, misalnya begitu. Kebetulan ibunya ya, orang tua dari ibu sedang sakit dan kebetulan nggak ada biaya. Ibu beli emas boleh. Ibu ngasih anak buat jalan-jalan anak dan jajan juga bagus. Karena manfaat buat anak kan begitu kan. Ada pendidikan buat dia. Ibu ngasih buat orang tua yang sedang sakit itu lebih baik. Kira-kira ibu pilih yang mana? Beli emas. Ngasih orang tua. Artinya kan kita tahu hukum, tidak ada yang haram di situ, tidak ada. Tapi ketika tabrakan, kita akan pilih prioritas yang mana. Oke. Kurban hukumnya sunnah. Akikah hukumnya sunnah. Sunnah dengan sunnah ini itu nggak ada yang benar, tidak ada. Jadi orang pengen akikah dulu boleh, orang pengen kurban dulu boleh. Yang nggak boleh itu kambingnya 1 diniatin 2. Itu terlalu pelit itu orang gitu kan. Ditanya, ini kurban sekaligus. Itu ya. Ibu bebas. Ibu pengen kurban dulu boleh, pengen akikah dulu boleh. Kalau saya ditanya begitu, tergantung ibu nanyanya kapan. Ibu tanya sekarang, saya jawab kurban dulu. Ibu tanya sekarang, saya jawab kurban dulu. Itu paling afdal, kurban dulu. Karena sebentar lagi kurban, kan gitu. Tapi kalau nanti ibu tanyanya di bulan Juli, tanya sama saya, Ustaz, lebih baik kurban apa? Saya jawab akikah, karena kalau kurban nunggu tahun depan, kan begitu, ya kan? Jadi tergantung waktunya kalau itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, ya. Silakan Pak Haji. Ya. Tadi ada dikatakan bahwa akikah itu cukur rambut, beri nama. Dan khitan. Dan hitan. Kalau kambingnya nih belum ada. Oke. Bisa dilaksanakan dulu cukur rambutnya. Oke. Baik. Yang kedua kalau misalnya tidak dahekakah, tapi cukur rambutnya nggak dicukur, hanya dipotong saja. Potong sedikit. Itu kira-kira baiknya nanti dicukur lagi atau tidak? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hari yang ke-7 itu
itu idealnya 4 hal terlaksana. Ya sudah hitam, sudah ada namanya, cukur rambut, dan kemudian akikah untuk 4. Tapi kondisi keuangannya nggak ada misalnya. Apakah bisa akikahnya belakangan? Bisa-bisa saja, nggak masalah. Maka di sini saya bahas akikah diselenggarakan 7 hari setelah kelahiran, 7 hari. Tapi apabila kondisi keluarga, kondisi keuangan keluarga kurang mendukung, akikah bisa dilakukan 14 hari atau 21 hari. Maksudnya memberi nama itu bukan baru dikasih nama pada waktu akikah, bukan. Maksudnya memberi nama itu mengumumkan nama si bayi, maksudnya itu. Karena kadang-kadang kalau nama anak sekarang itu kandungan 1 bulan, namanya udah ada tuh anak sekarang gitu. Jadi kadang-kadang Ustaz doain ini, ya udah istri lagi ngisi bla 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 bla. Saya minta pilihin nama. Kalau laki pilihannya ini, kalau perempuan pilihannya ini. Saya bilang tangan nanti aja ya. Kalau udah 7 bulan kira-kira mau lahiran atau kalau sudah lahir selamat baru nanti kita kasih nama. Jadi yang dimaksud dengan memberi nama itu mengumumkan nama si bayi supaya hadir orang yang ada itu bisa ikut mendoakan bayi itu. Namanya sudah ada jelas. Maka nanti ada hadis lain yang memberikan petunjuk, berilah anak nama yang baik. Misalnya nama yang baik itu, yang paling afdol nama yang ada kata-kata Ahmad atau Muhammad. Ya, mau ada Muhammadnya, mau ada Ahmadnya silakan, tapi usahakan jangan kosongan, jangan. Jangan cuma Muhammad saja, jangan. Ya, ada Muhammad Bakir, Muhammad Soleh, Muhammad Faisal atau siapa ada. Tujuannya apa? Kalau nanti anak ini jadi anak yang baik, yang disebut-sebut Muhammadnya. Anak saya Muhammad, rajin ngaji. Anak saya Muhammad, rankingnya bagus. Tapi kalau anaknya misalnya, la qaddarallah, misalnya anaknya itu melakukan perbuatan yang jelek, jangan dipanggil Muhammadnya. Anak saya nih Muhammad nyolongan. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi panggil nama lainnya. Anak saya Bakir ini digebukin orang nyolong dia. Patokannya begitu. Jadi kalau kasih nama Muhammad, jangan Muhammad saja. Ada nama lainnya. Nah, orang tua kalau sampai punya anak laki-laki lebih dari 3, bagian dari dia berbakti kepada Nabi, anak laki-laki keempatnya harus ada yang dinamakan Ahmad atau Muhammad. Sebagian ulama bilang makruh kalau punya anak laki-laki lebih dari 3 dan tidak ada nama Ahmad atau Muhammad, tidak ada. Jadi bagian dari menunjukkan kecintaannya kepada Nabi bagi yang sudah tahu ya, bagi yang sudah tahu. Jangan kemudian ibu-ibu pulang bikin nasi kuning ganti nama anak ya, nggak usah. Bagi yang sudah tahu. Kalau yang belum tahu nggak ada hukumnya, nggak ada masalah ya. Itu terlarang. Yang kedua ya. Kalau misalnya pilihan Ahmad dan Muhammad itu tidak ada, dia pilih nama yang depannya Abdu, itu nama Allah atau Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Kudus, Abdul Salam, terus sampai nanti akhir itu bebas silakan. Ibu nggak ada yang punya anak 100 kan? Nggak ada. Artinya nggak kehabisan nama itu, nggak kehabisan. Atau kalau nama Ahmad tidak ada, nama Abdu tidak ada, pilihannya nama baik yang mengandung doa. Nama baik. Yang orang kalau manggil jadi doa buat. Nabi itu beberapa kali ya, ganti nama orang karena dipandang namanya jelek. Ada orang dulu namanya Khen, Kho, Ya, Lam. Kalau bahasa Arab artinya kuda. Kok bisa orang ngasih nama anak kuda? Ya bisa saja. Datang ke Nabi ditanya namanya siapa? Namanya Khair. Oleh Nabi diganti namanya Khair. Kho ya ro, artinya kebaikan. Sering kayak begitu sering. Ya, ganti nama. Orang dulu biasanya nunggu pergi haji terus ganti nama. Pulang haji namanya ganti ya.
usahakan nama baik. Karena mohon maaf, kadang-kadang orang nyari gampang, tapi namanya jelek. Saya punya temen, itu kalau ngabsen, Ustadz itu malu nyebut namanya. Namanya mohon maaf, namanya Farji. Namanya Farji. Ketika ditanya, kenapa namanya Farji? Iya, soalnya lahirnya bulan Safar tanggal siji, katanya begitu. Dari yang gampang saja. Tapi itu Masya Allah itu. Guru mau ngabsen itu malu ya. Jadi cari nama anak yang baik. Nah, salah satu dari ini sudah terlaksana, nama anak diumumkan, meskipun belum akikah nggak apa-apa. Nanti namanya, makan-makannya, namanya walimatut tasmiyah. Makan-makan, syukuran anak sudah dikasih nama, nggak apa-apa. Nggak harus potong kambing, tidak. Ya udah potong tempe aja nggak apa-apa, bikin orek nggak apa-apa. Yang penting tasakuran, makan-makan begitu, namanya walimatut tasmiyah. Tapi kalau pakai potong kambing berarti walimatul akikah, nggak apa-apa. Potong rambut saat itu boleh, afdolnya potong rambutnya semua, afdol. Jadi sejarahnya akikah itu begini. Di masa jahiliyah yang disebut dengan akikah itu, anak kecil lahir, ambil kambing, potongin kambing, sesudah 7 hari ya, ambil kambing, darahnya kambing, ditadangi, dilumuri rambutnya bayi. Dipotonglah rambutnya semuanya, itu sebagai apa? Sebagai kafaratnya, dipotong rambutnya. Itu akikah yang asli zaman jahiliyah begitu. Oleh Nabi, kemudian praktek ini diganti. Potong kambingnya tetap ada, tapi nggak makai ngelumurin darah. Tetap potong rambutnya ada, bagian dari syariat, rambutnya ditimbang sedekah emas atau perak dari bobot rambut itu. Gimana kalau misalnya nggak semua? Nggak apa-apa, karena sifatnya saja sunnah begitu ya. Afdolnya semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Oke, baik ya. Nah, ini bahasannya 2 tadi ya. Akikah dewasa sudah clear tadi ya. Sekarang akikah bayi yang meninggal. Bayi yang meninggal itu patokannya adalah bentuk janinnya. Kalau lahir terus meninggal, sudah berbentuk janin, sudah berbentuk wujud manusia, apalagi sudah lewat usia 4 bulan, sudah ditiupkan ruh, itu tetap ada tuntutan untuk mengakikahi. Karena kita nganggapnya nafs, dianggap sebagai jiwa manusia. Tapi kalau kemudian misalnya di bawah usia berapa bulan, yang janinnya belum berbentuk, misalnya hanya gumpalan darah, itu tidak ada tuntutan akikah, tidak ada. Tapi sekali lagi, tuntutan akikah itu bukan tuntutan wajib, tuntutan sunnah. Apakah anak yang lahir terus meninggal itu selain diakikahin juga dicukur rambutnya? Nggak usah, udah meninggal. Apakah disunatin? Nggak usah, udah meninggal. Apakah diberi nama? Apakah diberi nama? Untuk diberi nama, kebanyakan ulama kalau sudah berbentuk itu masih menganjurkan supaya diberi nama. Ya. Tapi tidak wajib. Kenapa? Ya karena sudah nggak ada yang manggil-manggil dia juga, kan begitu, nggak ada. Tapi masih dianjurkan memberi nama ya. Nah, yang jadi masalah itu kadang bukan mengakikahi anak yang sudah meninggal, mengakikahi bapak yang sudah meninggal. Jadi bikin acara 40 hari potong kambing. Saya kadang-kadang bingung, ini sih 40 hari potong kambing, situ seneng amat bapaknya meninggal gitu. Sampai motongin kambing, bukan Ustaz. Orang tua saya belum akikah. Jadi saya akikahin. Nah, mengakikahi orang lain yang sudah meninggal, hukumnya sama seperti berkurban untuk orang yang sudah meninggal. 1, kalau orang tua yang meninggal itu wasiat, maka wasiatnya harus dilaksanakan. Saya zaman dulu susah, belum pernah diakikahin. Alhamdulillah kamu lahir saya akikahin semua. Tolong nanti kalau saya meninggal sisihkan harta
akekahkan untuk saya, itu boleh, nggak apa-apa. Karena wasiat itu keinginannya ada di waktu hidup, bukan sudah meninggal, di waktu hidup. Gimana kalau orang tua tidak wasiat? Kalau orang tua tidak wasiat, sama seperti kurban. Pendapat yang pertama tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya karena akekah itu bukan cuma hak, tapi tanggung jawab bapak. Pribadi boleh akekah untuk dirinya, boleh kalau masih hidup. Sudah meninggal, sudah tidak punya keinginan, kan gitu. Sama seperti kurban. Kurban atas orang yang sudah meninggal, menurut pendapat yang pertama nggak boleh. Karena kurban itu hak milik. Orang yang sudah meninggal tidak punya hak milik. Buktinya apa? Hartanya dibagi-bagi, kan begitu. Tapi ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini yang lebih sering diikuti di Indonesia, bahwa kurban dan akekah nilainya nilai sedekah, kita boleh sedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Jadi nggak apa-apa menurut pendapat yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Oke. Oke, ya. Ya, ya. Oke, ya. Apakah ketika bayi nggak punya rambut yang ditimbang kepalanya begitu? Wah, itu sedekahnya banyak kalau itu, ya, sedekahnya banyak ya. Jadi begini, kalau ada bayi yang rambutnya jarang, ada kadang-kadang bayi lahir rambutnya jarang, tapi masih ada rambut-rambut halus. Kalau anak laki-laki, sebetulnya selain potong rambut, ini hadisnya lemah ya, hadisnya lemah. Untuk anak laki-laki, selain dia cukur rambut itu, nanti ada anjuran botakin kepala setiap hari Rabu. Hadisnya lemah, hadisnya lemah. Tapi di hadis disebut man khalaqa ra'sahu arba'ina arbi'a shara faqihan. Kalau ada anak yang digundulin kepalanya 40 kali rebo, anak itu mudah menjadi orang yang faqih, yang ngerti ilmu agama. Hadisnya lemah, 40 kali rebo, 40 kali rebo. Saya baru tahu hadis ini umur 18 tahun, sudah kuliah semester 1. Akhirnya gundulin kepala hampir 1 tahun, 10 bulan gundulin kepala. Alhamdulillah satu kampus emang nggak ada mahasiswinya, nggak ada, aman. Aman, nggak ada. Jadi setiap rebo itu kepala saya gundul, udah setiap rebo itu gundul ya kan. Saya praktekin di anak-anak saya cukur anak itu sejak selesai 40 hari di akekah. Jadi akekah 40 hari kan gundul itu, gundul. Lalu kemudian apa? Setiap rebo itu diakekahi, digundulin kepalanya. Nabi bilangnya shara faqihan, akan menjadi orang yang faqih. Alhamdulillah anak saya faqih. Namanya memang faqih. Namanya memang faqih ya, namanya memang faqih ya. Shara faqihan. Itu kebanyakan ulama kalau di Hadramaut, bilangnya begini. Hadisun lam ajid lahu aslan lakinnahu mujarrabun. Hadis yang lemah sekali tapi banyak dibuktikan oleh banyak orang. Ya. Dan anak saya masih kecil. Anak saya masih kecil ya. Jadi saya belum tahu. Tapi banyak orang yang disebut melakukan kegiatan itu di waktu kecil. Itu teman-teman saya memang ahli-ahli fikih. Banyak sekali ya. Tapi nanti kalau ibu punya anak sudah digundulin 40 kali. Enggak jadi orang pinter. Jangan minta pertanggungjawaban saya. Jangan. Sejak dari awal saya sudah bilang hadisnya lemah. Saya katakan. Jadi begini. Jadi dalam kasus kayak ibu tadi. Itu boleh dikerok. Kalau tidak menyakiti anak. Boleh dikerok. Jadi kita kerok untuk tahu nilainya berapa. Tapi kalau misalnya tidak dikerok, kita kira-kirakan nggak apa-apa. Yang penting adalah sedekahnya itu, ya begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ya. Khitan. Khitan.
Oke, khitan perempuan. Nah, oke, ya ini bahas. Khitan itu yang menjadi ibadah, itu khitan laki-laki. Khitan itu yang menjadi ibadah, itu khitan laki-laki. Bahasanya Nabi itu adalah al-khitanu sunnatun lirrijal wa makramatun linnisa. Khitan bagi laki-laki itu sifatnya ibadah karena susah sekali mengeluarkan najis dari ujung kemaluan laki-laki, kecuali kalau dia khitan. Untuk perempuan, Nabi hanya mengatakan wa makramatun linnisa, tradisi masyarakat bagi kaum perempuan, tradisi masyarakat. Maka karena Nabi ngomongnya tradisi, khitan buat perempuan itu tidak ada aturan ibadahnya, tidak ada. Kalau tidak menyakiti perempuan, maka khitan boleh dilakukan. Sebagian orang ada tuh yang hanya sekedar ya sekedar saya nggak paham. Pokoknya dalam bahasa yang tidak menyakiti. Sebagian orang mengatakan tindakan itu menyakiti tidak usah dilakukan, silakan saja karena tidak bernilai ibadah. Dalam bahasa hadis saya nyebut makramatun linnisa, tradisi masyarakat. Begitu. Jadi yang dimaksud tadi untuk laki-laki, sama-sama. Oke. Ya, kita lanjutin. Ini sudah juga mana yang lebih dahulukan korban untuk akikah sudah. Oke. Ya, ini hadis tadi ya. Oke. Tata cara akikah. Akikah itu tidak harus ngundang orang, tidak. Akikah itu yang penting kambingnya dipotong, dimasak kambingnya dengan masakan-masakan kalau bisa yang manis. Agama Islam itu ada istilah yang namanya tafaul. Tafaul itu apa? Tafaul itu harapan baik. Nabi sering sekali menggunakan tafaul ini, sering sekali. Saya contohkan. Nabi pada waktu sakit di akhir hayatnya, bismillah. Nabi bilang pada Ali bin Abi Thalib, Ali, ambilkan air dari 7 sumur. Dan Nabi ini ya, ambilkan air dari 7 sumur yang ada di Madinah, campur, saya mau mandi. Perintah Nabi itu ya begitu doang, begitu doang. Tapi kemudian ke Indonesia nanti jadi beda tuh. Air 7 sumur, kembang 7 rupa, mandi 7 Jumat, itu jadi beda-beda tuh ya. Padahal Nabi hanya ngomong apa? Ngambil air dari 7 sumur karena 7 tempat yang berbeda masing-masing punya kebaikannya. Itu saja. Itu mirip ketika kita sholat sunnah dianjurkan untuk pindah-pindah tempat, kan begitu, ya kan? Kita tadi sholat zuhur sebelah sini, nanti ba'diyahnya pindah, kalau nggak ganggu yang lain. Itu mirip ibu kalau lebaran pergi dan pulang dari jalur yang berbeda, karena masing-masing tempat ada kebaikannya. Hanya begitu saja. Ya. Nabi senang yang begitu senang. Ya. Tapi saya tidak mengharamkan orang kemudian pengen mandi kembang. Ya suka-suka dia, nggak ada masalah. Jangankan mandi kembang, mandi buah silakan. Asal buah-buah dia, nggak ada masalah. Orang dulu kenapa mandi kembang? Karena zaman dulu nggak ada sabun, jadi wajar, nggak ada masalah. Ya kan? Yang penting bukan dengan niatan bahwa kembang ini punya pengaruh begini, punya ini. Patokan silakan saja. Nah, bagian daripada tafaul itu adalah tadi Nabi bilang apa? Nabi bilang masak hidangan akikah dengan masakan yang manis. Kalau bisa tulangnya jangan banyak-banyak, dibelah kecil-kecil. Kalau bisa. Kita kadang-kadang biar jadi banyak tuh tulangnya dipotongin kecil-kecil. Dalam bahasa Nabi itu hindari motong tulang sampai kecil sekali, hindari. Tapi patokannya anjuran saja, bukan larangan ya. Kenapa ada istilah pakai hidangan yang manis, tafaulan? Harapan supaya anak ini besok akhlaknya manis, akhlaknya manis. Ya. Ya, itu mirip sama tradisi bikin rujak.
Bikin rujak itu idealnya ya, kalau menurut saya itu idealnya itu bukan buah-buahan yang asam. Rujak itu kan nggak harus asam, tidak. Buah-buahan yang manis, pilih yang manisnya delima ya delima manis, mangga ya mangga manis, semua yang manis. Di kita yang bikin rujaknya yang hamil yang bikin. Maka dipilih mangga muda yang asam itu ya. Maka sederhananya bagaimana? Karena Nabi ngajarin yang manis, anak lahir mudah-mudahan akhlaknya manis, kan begitu. Jadi jangan dibikin barang asem, dibikin apa itu. Anaknya asem begitu kan ya, kan salah. Ya, jadi patokannya tadi. Nah, adapun di kita ngundang-undang tetangga. Kadang-kadang apa? Baca maulid, ya baca maulid, baca marhaban, baca mahlul qiyam, asyrokolan, bayi diputer itu kemudian pakai batok kelapa, nah kasih bunga, kasih segala macam, sifatnya tradisi, itu tradisi yang baik, filosofinya ada. Kenapa sih pakai batok kelapa? Kesannya kayak mistis begitu? Enggak, zaman dulu belum ada gayung, belum ada, sederhana saja. Ya zaman dulu nggak ada gayung ya makanya batok kelapa, patokannya begitu. Kenapa pakai kembang? Ya karena zaman dulu belum ada parfum, belum ada, maka makanya pakai kembang. Itu kemudian tetangga misalnya dibawa kan, diiring itu anak sederhana. Jangan cuma kepalanya anak dipegang-pegang doang. Jangan cuma tuh anak dilumurin bedak, banyak banget bedak dilumurin doang. Yang paling penting itu adalah doakan itu anak, doakan. Doakan anak sederhana, ya Allah jadikan anak ini jadi anak yang soleh, nggak masalah ya. Nggak harus pakai bahasa Arab, nggak harus, ya Allah jadikan anak ini anak yang berkhidmah pada orang tuanya, jadikan anak ini anak yang berbakti, jadikan anak ini yang menjadi anak kebanggaannya Rasul. Silakan apa saja, nggak ada masalah ya. Karena sederhana. Kenapa yang dapat nikmat itu orang tua? Tapi kita sebagai tetangganya kenapa diajak juga? Kan begini. Nabi itu bilang, kalau ada orang dapat nikmat, kita harus ikut bahagia. Kalau ada orang dapat nikmat, kitanya sedih, itu tanda-tanda awal kalau kita punya rasa dengki, kan gitu. Orang dapat nikmat, kitanya sedih, meskipun Allah belum kasih nikmat yang sama buat kita. Ada orang lama nggak dikasih anak. Tiba-tiba ada saudaranya, tetangganya punya anak, diundang nggak mau datang. Ah mau ngapain? Ntar gue ditanya-tanya, kenapa belum ngisi, begitu kan? Ada. Atau misalnya ya, ini sering terjadi. Saya dulu ngalamin itu. Saya ngalamin pulang itu nikah agak lama, telat. Kalau hadir kondangan itu rasanya gimana, begitu kan? Nah saya belum menikah pasti ditanya. Bahkan sering saya belum nikah sudah ngasih tausiah pernikahan. Untungnya yang ngundang nggak tahu itu. Kalau tahu nggak jadi ngundang itu. Nabi bilang kalau ada orang dapat nikmat itu kita datang. Misalnya gini, orang nikah, bikin walimatul arus. Saya belum nikah, saya nggak dapat nikmat, nggak dapat. Yang dapat nikmat dia. Tapi saya datang, wajib hukumnya datang kalau saya nggak punya halangan. Wajib hukumnya datang. Akikah juga sama. Yang dapat nikmat kan dia punya anak segala macam. Saya bisa jadi belum punya anak begitu kan. Kenapa kita harus datang? Sederhana. Satu, mendoakan sesama mukmin. Ini yang paling penting, doakan. Yang kedua, nanti yang dapat nikmat dengan kelahiran anak itu bukan cuma orang tuanya. Bayangkan Rasul yang dapat nikmat dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan cuma ibunya, kakeknya, satu dunia dapat nikmat. Anak ini kalau jadi anak yang soleh, sebelum orang tuanya bangga, orang kampungnya udah bangga duluan. Coba lihatin orang-orang yang soleh itu. Orang kampungnya bangga sekali. Di kampung kami ada si Anu, di kampung kami ada si Anu. Sebaliknya, anak-anak yang tidak soleh, sebelum orang tuanya sedih, tetangganya udah sedih duluan. Ada. Saya punya orang, Pak, punya tetangga, pohon mangganya banyak, itu sedih gara-gara diambil sama anak orang. Dicolongin sama anak orang. Itu bapaknya belum sedih, tetangganya udah nangis duluan. Nangis. Nah itu makanya tadi kita mendoakan anak yang baru lahir itu siapa tahu manfaat buat lingkungan. Jadi mau langsung akekahnya itu tanpa acara ya nggak apa-apa. Kalau pakai acara itu kita sebut sebagai tradisi yang baik. Mudah-mudahan yang mendoakan juga semakin banyak. Patokannya begitu ya.
Oke, kalau masih ada yang ingin ditanyakan silakan. Nganggap bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan bid'ah, kan begitu? Bid'ah itu adalah ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Itu bid'ah. Jadi kata kunci pertama bid'ah itu adalah ibadah. Yang kedua tidak dicontohkan oleh Rasul. Kalau bukan ibadah, maka tidak ada kata-kata bid'ah. Tidak ada. Bukan ibadah. Jadi jangan orang kemudian bahas bid'ah. Nanti kamu kalau naik haji, itu naik onta. Kenapa naik onta? Sebab Rasul juga hajinya naik onta. Saya belum lama itu sempat diskusi kecil sama teman saya. Teman saya itu dia kebetulan pemandu umroh, lalu kemudian bikin tagline berumroh sesuai dengan sunnah, begitu kan? Semaksimal mungkin mengikuti sunnah. Saya bilang sama yang bersangkutan, umroh ngikut Nabi itu susah, dilakukan zaman sekarang susah. Masih bisa, Ustaz, kata dia, masih bisa. Saya bilang susah sekali. Saya tunjukkan satu hadis. Apa hadisnya? Nabi ketika umroh itu naik onta, lalu Hajar Aswad itu ditunjuk pakai tongkat. Ada sekarang yang kira-kira bisa umroh naik onta. Itu baru sampai plasanya udah diusir itu, baru sampai halaman sudah diusir itu. Maka bid'ah itu kita patok pertama ibadah. Kalau bukan ibadah, itu bukan bid'ah. Satu itu. Ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Kalau Rasul pernah contohkan, maka namanya bukan bid'ah. Contoh. Pengajian ibu-ibu hari Kamis. Ba'da zuhur di masjid rumah sakit. Pernah nggak dicontohkan sama Rasul? Sedetail itu nggak ada. Tapi kalau pertanyaannya, apakah di masa Rasul ada pengajian ibu-ibu? Ada. Harinya hari apa? Ya suka-suka yang mau ngaji. Kan begitu, suka-suka yang mau ngaji. Oke, kita bahas misalnya adalah tahlil. Kita contohkan dari tahlil dulu, yang paling umum ini biasanya. Tahlil itu bid'ah karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Pertanyaannya, tahlil itu ibadah apa bukan? Tahlil ibadah. Kalau tahlilan bukan ibadah. Tahlilan itu mengemas zikir di waktu malam, mulai malam pertama sampai malam ke-7 atau ke-3 atau ke-5. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Tapi kalau membaca Fatihah, Rasul contohkan. Baca Al-Baqarah, Rasul contohkan. Baca La ilaha illallah, Rasul contohkan. Maka kita katakan, itu bukan bid'ah, karena Nabi pernah ngajarin. Akikah tadi. Akikah yang make acara. Bayi diarak. Pertanyaannya, itu ibadah atau bukan? Bukan. Ibadahnya potong kambing, ibadahnya bagi-bagi makanan. Itu ibadahnya. Tradisinya, seremoninya, ngundang orang, lalu kemudian diarak itu bayi pada orang-orang yang berdiri mahalul qiyam. Ibadahnya apa? Sholawatan, itu ibadahnya. Ibadahnya apa? Taklim, karena kadang-kadang ada yang ngasih tausiah, itu ibadahnya. Tapi kalau anak itu tadi makanya pakai batok, pakai kembang, anak diiring apa segala macam, itu sifatnya budaya, tradisi. Jadi budaya atau tradisi yang tidak bertentangan dengan agama, tidak apa-apa kita lakukan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, ada pertanyaan yang lain silakan. Nah, yang terakhir ya. Saya tadinya pengen gabung bahasan kurban sama akikah. Tapi terlalu padat, nggak bakal selesai. Makanya akhirnya saya putuskan, hari ini kita bahas akikah, lalu kemudian Kamis depan memang sudah masuk bulan Zulhijjah, kita akan bahas tentang kurban, begitu kan. Ini yang paling penting adalah akikah itu sifatnya ibadah. Pelaksanaan akikah ya, sifatnya ibadah. Karena ibadah,
jangan dibarengi dengan pesta-pesta yang orang kondangan. Ya alhamdulillah Ustaz, punya duit nih. Saya nyunatin anak sekaligus akekah. Hidangan pesta itu hidangan akekah. Kenapa? Belum tentu itu ada fakir miskin yang datang. Belum tentu. Nah patokannya harus ada, bukan semua untuk fakir miskin, bukan. Tapi harus ada fakir miskinnya. Satu itu. Kedua, kondangan itu seolah-olah seperti balas jasa terhadap hidangan. Seolah-olah. Jadi kesannya kita kayak jual sate begitu kan? Kita jual sate, ini masalah. Jadi nanti unsur ibadah silakan gabungkan dengan acara apapun yang kira-kira orang nggak kondangan. Tadi saya bilang, misalnya pindah rumah atau misalnya bikin acara lah di rumah. Misalnya ada orang tua dihauli 1 tahun sambil akekah anak, nggak masalah, orang ada. Atau kalaupun bareng sama acara pesta, itu acara malam yang belum resepsi. Jadi malam kan ada orang istilahnya malam Rasul, malam mangkat, malam tasyakuran, itu akekahnya malam itu, orang datang kan belum kondangan, cuma tahlilan, cuma apa, pulang bagi berkat, berkatnya akekah nggak apa-apa. Kalau siangnya sekaligus akekah itu masalahnya tadi. Orang datang kondangan, orang datang. Jadi seolah-olah nanti kok kayak beli daging begitu seolah-olah ya. Jadi usahakan jangan. Tapi kalau boleh tadi patokannya acara yang kira-kira orang tidak kondangan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain ya, saya cukupkan dulu sampai sini. Insya Allah nanti silakan. Ya. Ya. Jadi idealnya untuk akikah tadi berapa bagian untuk fakir miskin dan bagian untuk yang kita kasih keluarga. Okay. Kalau kurban itu ada ayatnya, ada ayat. Kalau kurban bahkan ada petunjuknya. Kurban itu Nabi pernah melarang daging kurban itu disimpan. Nabi larang. Nabi pernah bilang, bagikan daging kurban masak. Yang tidak kuat masak itu terlalu banyak dagingnya berarti. Yang nggak kuat masak, berikan pada orang yang belum masak, kasih. Kalau sudah dimasak, makan. Kalau makanan tidak habis kamu makan, berikan pada yang belum makan. Jadi kurban itu 1 hari selesai, tidak ada daging mentah ataupun olahan yang tersisa. Kurban. Idealnya begitu, jangan sampai daging kurban sampai bulan Ramadan masih ada. Sampai dia lebaran ini alhamdulillah daging kurban ini di freezer masih ada begitu. Saya nggak ngomong bohong Bu, saya punya daging kurban sampai Ramadan kemarin itu. Habis dipakai buat kebuli tiap hari itu, masih ada itu ya. Karena kalau ada yang datang saya bilang taruh di freezer santri itu, nggak saya peduliin, ternyata sampai Ramadan masih ada ya. Idealnya tidak, 1 hari selesai. Tapi di tahun berikutnya Nabi mengizinkan nyimpen daging, boleh. Ya, tahun berikutnya boleh. Nabi bilang pada Ali bin Abi Thalib, itu dagingnya bikin deng-deng li. Kalau dibikin deng-deng berarti bukan buat dimakan sekarang, bukan. Kurban itu biasa kita bagi 3 umumnya. 1/3 kalau bukan kurban nazar itu usahakan dimakan oleh pemilik hewan, dimakan. Bagian dari rasa syukur dia, kecuali kalau sudah nggak boleh makan daging kambing misalnya, jangan dimakan. 1/3 berikutnya disedekahkan kepada fakir miskin, sedekah. 1/3 berikutnya dihadiahkan kepada kerabat dan kolega. Jadi kalau ngasih ke mertua, jangan ngasih sedekah, jangan. Bu, nih alhamdulillah dapat sedekah, saya sedekahin. Enggak boleh ya, ngeloncong itu sedekah. Kalau buat mertua hadiah, kan begitu. Jadi 1/3 penggunaan konsumsi pribadi, 1/3 sedekah fakir miskin, 1/3 hadiah untuk kolega, teman baik, kerabat dan lain-lain begitu. Kalau akikah itu aturan itu tidak ada. Jadi yang penting ada fakir dan miskin menikmati, maka sudah sah akikahnya, sudah sah ya. Tidak ditentukan jumlah minimalnya berapa. Tapi jangan kelewatan. Dapat 100 porsi, 5 porsi buat anak yatim, 95 dimakan sendiri, ya jangan, itu kelewatan. Tapi aturan mainnya tidak ada. Yang penting ada porsi untuk fakir miskin sudah cukup begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Masih ada yang lain?
Baik, ya silakan. Gimana kalau yang seperti itu nggak doyan ganti? Jadi tidak bisa makan. Ya, ya. Ya, bedakan nggak doyan sama nggak boleh. Ya, ada nggak doyan, ada nggak boleh. Kalau nggak boleh itu karena berbahaya buat dia. Dia sudah dalam usia atau dalam kondisi yang nggak boleh makan daging merah, makan daging kambing misalnya, begitu kan? Kalau nggak doyan, itu sebetulnya bukan nggak boleh. Orang yang masaknya belum cocok, kadang-kadang gitu. Makanya nggak doyan. Saya itu dulu nggak pernah doyan daging bebek, nggak pernah. Mau diapain nggak doyan. Sampai ada undangan pengajian daerah Cilegon, disuguhin sop sama sate. Tapi kok nggak bau perengus, kata saya. Saya bilang, ini yang masak top ini nggak bau perengus ini. Ini kambingnya kambing apa? Orang sono ketawa. Ini bukan kambing, Ustaz, bebek. Saya ngomong sama teman saya biasanya nggak doyan. Ustadz habis 2 piring loh, katanya. Artinya yang bikin nggak doyan itu bukan nggak boleh. Selama ini masaknya memang belum cocok misalnya. Orang tadi dia ngambil konsumsi pribadi sepertiga. Misalnya dia nggak boleh atau nggak doyan makan, suami atau istri atau anak kan masih doyan makan. Misalnya kan begitu, ya dimakan oleh siapa? Oleh yang masih doyan makan itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau sudah tidak ada lagi, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib yasir alaina kulla asir fataysirul asiri alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha basir wa khabir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina bidatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wa biha subhanakallahumma wa tahiyyatun biha salam wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.